3 air mata yang mengalir di akhir Ramadan. Pertama, air mata memilukan, disebut air mata kerugian, air mata penyesalan. Bagi siapakah? Bagi orang yang mengaku dirinya muslim, sehat walafiat, tidak ada uzur tapi tidak puasa, bahkan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Padahal ancamannya sangat berat. Janji Rasul sudah disebutkan di dalam banyak hadis, setidaknya hadis yang populer ini sering didengar. Ramadan, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Waktu, kesempatan, dimanapun berada, ada orang-orang yang ingin mendapatkan anugerah yang besar di bulan Ramadan. Maka rugi kalau tidak dimanfaatkan. Tapi bagi orang yang ini tidak dia lakukan, bahkan bermaksiat, maka dia akan mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Ini air mata yang pertama. Yang kedua, ada air mata kerugian, sedih. Kenapa? Dia berpuasa juga di bulan Ramadan, tetapi melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan, alias gugur pahalanya. Dia cuman menyelesaikan kewajiban puasanya. Kita jangan sampai mengalami 2 hal ini. Air mata penyesalan karena tidak berpuasa, pasti kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, yang kedua, harus hati-hati jangan sampai kita termasuk. Puasa gugur pahalanya. Padahal momentum di bulan Ramadan sangat luas terbentang. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan mengganjarnya, kata Allah dalam diskusi riwayat Al-Bukhari. Puasa itu untukku, aku yang akan mengganjarnya. Maka pahala yang begitu luas terbentang. Masya Allah. Maka kalau tidak dimanfaatkan, sungguh rugi sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, impian kita semua, termasuk orang yang mengalirkan air mata kebahagiaan karena mampu menuntaskan puasa Ramadan dengan baik dan benar, mendapat gelar la'alakum tattaqun, gelar yang sangat tinggi, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sebab orang yang takwa pasti bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Di dunia dia bahagia karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari persoalan yang dia hadapi, alias jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan, benar-benar dia melakukan ketakwaan, apa kata Allah? Barang siapa bertakwa, pasti akan diberikan jalan keluar untuknya. Ini momentum Ramadan. Jalan keluar, solusi dari persoalan yang dihadapi. Kemudian puncaknya adalah mendapatkan warisan terindah di surga kelak. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Kuncinya puasanya harus sukses, harus najih. Maka kita mesti punya moto tahun ini. Masih perjalanannya cukup panjang menyelesaikan saum Ramadan ini. Yang lalu biarlah berlalu, mari kita perbaiki mulai malam hari ini. Moto kita sederhana. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan bersemi. Bersemi, berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi. Bersemi, berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanakah berpuasa sepenuh hati mengharap ridho ilahi? Tentunya sudah kita awali dengan istidadul jismi, persiapan fisik. Alhamdulillah sehat walafiat. Terapi dilakukan dan seterusnya. Juga berdoa. Bahkan berdoa sejak bulan apa? Sejak bulan Rajab sudah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita tinggal mengisi, alhamdulillah, dengan anugerah Allah kesehatan kita miliki. Yang kedua namanya istidadul ilmi, sudah punya persiapan ilmu, dibaca fiqhus siyam, apa rambu-rambunya berpuasa, apa yang membatalkan dan apa sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah sudah. Kemudian istidadul ruhiyah, persiapan rohani,
menyelesaikan urusan-urusan vertikal dan urusan horizontal. Vertikal kepada Allah, sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Horizontal menyelesaikan urusan pada makhluk, kepada manusia. Di antaranya menyelesaikan tanggungan, mohon maaf kalau punya kesalahan, atau sebaliknya ketika orang-orang punya kesalahan kepada kita, kita maafkan. Dan istidadul mal, persiapan finansial. Karena kita sadar dan tahu betul di bulan Ramadan ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Skala khusus namanya zakat yang 2,5% itu. Skala menengah namanya infak, apapun bentuknya boleh infak. Dan skala luas adalah sedekah terbentang. Segala kebaikan nilainya adalah sedekah. Kulu amrin bil ma'ruf sedekah. Persiapan sudah kita lakukan itu. Mudah-mudahan sungguh-sungguh kita termasuk orang yang diberikan Allah kemudahan bisa menggapai, yaitu la'alakum tattaqun. Nah, pertanyaannya, sudah sepenuh hatikah kita menjamu tamu istimewa Ramadan ini? Ingat, ada hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, baik dilanjutkan. Sederhana saja, sunnah-sunnah Rasulullah itu sebagai penguatnya, penambalnya. Terutama di bulan Ramadan memang Rasulullah mengajarkan kepada kita, selain berpuasa, menahan lapar dan dahaga, ingat ada satu kata kunci, jangan sampai puasa kita sia-sia. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Karena tak mampu menahan panca inderanya, terutama tutur kata atau lidahnya. Padahal Allah sudah mengingatkan di Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayatnya nomor 83. Terang benderang itu, wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Tapi ini bulan Ramadan masih ada caci maki, ghibah dan seterusnya, maka tahan diri. Orang beriman rambu-rambunya sudah jelas itu. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja. Berarti rambu-rambunya puasa kita harus puasa lahir dan batin, termasuk juga lidah ini di dalamnya. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya yang tidak mampu menahan lidahnya atau tutur katanya, bahkan dia melakukan caci maki dengan lisannya, maka tidaklah Allah memerlukan hamba ini menahan lapar dan dahaganya saja. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, hati-hati. Yang lalu telah berlalu. Mulai malam hari ini kita perbaiki tutur kata lisan kita. Jadi panca indera kita harus dijaga. Yang kedua, amalan istimewa sampai jelang akhir Ramadan, semoga kita dimudahkan, yaitu tilawah Al-Quran. Ini sudah kita awali sejak masuk bulan Sya'ban. Idealnya, alhamdulillah sebagian bahkan sudah khatam. Jadikan jamuan istimewa Al-Quran, karena dia akan mendatangkan keberkahan bagi hidup kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang membacanya, kemudian mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Semoga kita termasuk ahlul Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran. Kemudian khusus yang satu ini tidak boleh diabaikan, yaitu sekali lagi tentang sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah sudah masing-masing menghitung ini. Ustaz, kalau sudah ngomongin sedekah, jadi ingat sebuah hadis Ustaz, yaitu iri pada dua golongan. Tafadhol. Siapakah dua golongan itu? Yaitu melihat orang kaya yang dermawan, kita pengen seperti dia. Cakep banget, boleh.
Yang tidak boleh itu pengen pindah nikmat. Ya Allah, miskinkan dia, kayakan aku. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita berdoa husnudzon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau seperti orang itu, kaya dermawan, sehingga setiap tahun bisa berzakat 25 juta. Itu artinya Allah anugerahkan 1 miliar. Boleh punya niat begitu. Maka yang sudah Allah anugerahi 1 miliar, ingat, zakat malnya 25 juta. Sebab sudah tidak punya hutang lagi. Punya tabungan 25 juta khusus untuk itu. Yang sisanya anugerah Allah. Semoga makin bertambah barokah. Ingat, 1 miliar zakat malnya 2,5% berarti 25 juta. Boleh kita punya keinginan seperti fulan bin fulan itu. Yang kedua, ngiri pada ahli ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Boleh kita pengen seperti dia. Masya Allah. Oleh karena itu Allah memberikan pesan spiritual sekaligus sebagai pesan moral kepada kita. Ingat Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 119. Trik, cara, thariqah memiliki komunitas orang-orang yang soleh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa beserta dengan orang-orang yang benar. Siapa orang yang benar itu? Mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli kebaikan, ahli taubat. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini penting. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yang tidak kita boleh abaikan di bulan Ramadan ini, untuk meraup berkah, menggapai pahala yang luas, tetap menjaga silaturahmi. Ustaz, yang dimaksud silaturahmi seperti apa itu? Pertama, hubungan kekeluargaan perbaiki dulu, namanya silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan atau arham. Sungguh Allah senantiasa mengawasi. Setelah hubungan internal dalam keluarga baik, maka lanjutkan dengan silaturahmi kepada saudara kita orang beriman, tetangga kita, dan seterusnya. Termasuk saya sedang membangun silaturahmi. Di mana? Di sini. Tarawih berjamaah di Masjid Al-Mu'min ini, bertemu kawan-kawan, hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kuatkan dengan doa. Mari kita senantiasa berdoa, semoga paripurna di tengah masa pandemik seperti sekarang ini. Tetap kita berdoa, protokol kesehatan tetap dijaga, banyak berdoa, janganlah lupa kepada Allah. Kita meminta Ramadan tiba, corona pun sirna. Amin ya rabbal alamin. Hafal Pak? Protokol kesehatan tetap dijaga, banyak berdoa, janganlah lupa kepada Allah. Kita meminta Ramadan tiba, corona pun sirna. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena kita bersaudara, satu pesan spiritual sekaligus sebagai pesan moral. Mari kita perbaiki komunikasi. Harus kita perbaiki komunikasi, termasuk janji. Wahai para suami, berjanjilah yang benar kepada istri. Wahai istri, berjanjilah yang benar kepada suami. Suami istri berjanji yang benar kepada anak-anak. Anak-anak mengungkapkan kalimat yang benar kepada orang tuanya. Kita sebagai sahabat juga mengungkapkan kalimat janji yang benar. Kalimat itu menginspirasi kita. Apa kalimat itu? Wahai saudaraku semua, mari kita sehidup sesurga. Mari kita sehidup sesurga. Kata siapa? Kata Allah di Al-Quran. A'udzu billahi samiil alim minasy
minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh, dari ayah ibunya atau nenek moyangnya, pasangan-pasangan hidupnya, dan anak keturunannya. Kemudian di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menyenangkan hati, menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan yang tak terlukiskan indahnya, engkau menjadi ahli syurga. Semoga kelak kita semuanya termasuk golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Jika bisa lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Hanya satu pintu lewat, silaturahmi. Sampai jumpa di Kultum 1 tahun lagi, insya Allah.